Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan membahas financial statement and cash flow. Ini adalah masih dalam mata kuliah Corfin ataupun Corporate Finance. Jadi kalau teman-teman udah cek dulu konten sebelumnya, kita udah membahas terkait tentang apakah itu Corfin. Ada 3 pertanyaan yang menjadi definisi dari Corfin, kemudian tugas dari financial manager, dan kemudian apakah itu beberapa keputusan yang dihasilkan oleh financial manager. Sekarang karena kita tujuan Corfin adalah to analyze number in financial statement, maka ada baiknya sekalipun Anda bukan jurusan accounting, Anda memahami minimal in general bagaimana laporan keuangan itu komposisinya. Makanya sekarang kita masuk ke beberapa komponen dari financial statement. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, sekarang kita akan bahas financial statement yang dimulai dengan statement of financial position, atau kalau anak-anak dulu nyebutnya sebagai balance sheet. Statement of financial position itu posisinya ada 2, aset sebelah kiri dan sebelah kanan itu liabilities plus equity. Makanya accounting equation-nya akan seperti itu, aset sebelah kiri, liabilities sebelah kanan, dan sebelah kanan juga di bawahnya ada shareholders equity, di mana aset nanti akan kita klasifikasikan menjadi 2, current asset dan non-current asset. Current asset itu yang likuiditasnya cepat dicairkan, sementara non-current asset likuiditasnya dia cukup takes time untuk dicairkan, ya, seperti gedung dan segala macam. Nah, yang berikutnya liability itu berbicara, nanti kita bagi jadi 2 sections, current asset and current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities sifatnya adalah kewajiban yang memang punya period time-nya memang harus cepat dilunasi, sementara long term liabilities dia cukup lama period time-nya. Nah, yang di bawahnya ada owners equity ataupun capital dari ataupun modal dari pemegang saham. Nah, kita lanjutkan kembali posisinya. Nah, sekarang ini kurang lebih penggambarannya, sebelah kiri ada current asset, ada fixed asset, ya, kemudian sebelah kanan ada current liabilities, ada long term debt, ya, atau non current liabilities, jangan bingung dengan istilahnya. Yang di bawahnya ada shareholders equity. Nah, kita nanti akan bahas apakah itu net working capital yang warna hijau, ya. Nah, kurang lebihnya kita akan bahas sekarang net working capital. So, teman-teman di dalam rangka melakukan penilaian, analisis bahwa dikatakan perusahaan yang sehat itu bagaimana, di sini disampaikan bahwa kita bisa menilai dari net working capital. Kapan dikatakan net working capital itu adalah indikator yang baik bagi perusahaan yang sehat? Pada saat current asset melebihi current liabilities. Itu adalah posisi yang paling stable bagi perusahaan, di mana dia memiliki kas, deposito, simpanan jangka pendeknya, dan dia memiliki juga inventory-nya mampu menutupi kewajiban di current liabilities. Itu adalah indikator minimal 12 tahun ke depan ataupun sisa beberapa bulan ke depan. Kalau laporan keuangan tahun berjalan, current assetnya mampu untuk menutupi current liabilities. Itu posisi idealnya. So, teman-teman sekarang udah bisa memiliki satu indikator, dan teman-teman sudah bisa berbicara terkait tentang net working capital. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali kepada debt versus equity. Debt versus equity. Nah, debt versus equity ini adalah posisinya adalah economic sense-nya. Dia bilang bahwa pada saat perusahaan menjual asetnya dan membayar liabilities-nya, maka kalau masih ada sisa itu adalah belongs to shareholders, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali bagaimana sebetulnya penggunaan dari capital tadi. Karena kita tidak bisa memaksakan, ya, ada beberapa kultur ataupun ada beberapa bahwa kepemimpinan yang menyampaikan bahwa sebaiknya penggunaan struktur capital itu didominasi juga oleh debt. Karena debt itu memiliki tingkat bonding ataupun tingkat BOD akan semakin di-tied up oleh leverage dibandingkan dengan suntikan modal ataupun penambahan ekuitas, ya. Nah, sehingga pada saat the use of debt, penggunaan debt sebagai firm capital structure ada di dalam capital structure-nya, maka itu disebut dengan financial leverage. Jadi jangan khawatir dengan financial leverage, karena financial leverage pun kalau kita lanjutkan dia akan memiliki dampak positif ataupun positif outcome. So, kita akan bilang sebetulnya debt itu adalah opportunity risk. Pada saat debt tadi kita put pada investment yang menghasilkan yield ataupun imbal hasil yang positif. Tapi apabila debt tadi kita letakkan pada posisi yang begitu oportunistik, kita tempatkan pada posisi yang salah, misinvestment, maka dia akan menghasilkan financial distress dan ataupun yang ujungnya nanti akan menjadi bankruptcy, ya, ataupun dia menyebut di sini business failure. Nah, jadi jangan khawatir sebetulnya dengan financial leveraging ataupun leveraging istilahnya, karena sebetulnya itu akan membawa potensial reward to shareholders. Karena kembali lagi bahwa penggunaan dari financial leverage itu harapannya adalah untuk mampu menghasilkan proyek-proyek yang imbal hasilnya positif, ya. Nah,
Selesai dari statement of financial position, sekarang kita akan bahas profit and loss statement atau laporan laba rugi. Komponennya mudah sebetulnya in teori, tapi but in practice ini cukup complicated sebetulnya. Kembali lagi kepada nature bisnis perusahaan ataupun profit and loss statement ataupun laporan laba rugi. Sebetulnya mudah bagaimana cara kita menghitung bagaimana kita mendapatkan income, kita tinggal menghitung revenue, kurangi expense, menghasilkan income. Ya, jadi saya revisi sedikit dengan apa yang ada di slide. Ini mungkin karena peralihan dari download. Income itu sama dengan revenue dikurangkan expense. Income sama dengan revenue dikurang expense. Nah, income statement, P&L statement dia bilang mengukur performance over some period of times ya. Tapi kalau saya sih tidak terlalu rely on P&L statement karena nanti saya akan tunjukkan kalau saya rely on pada indikator lain. Nah, tapi P&L ini kurang lebih mengukur pencapaian laba perusahaan ya. Nanti kita akan lihat ternyata komponennya bisa lebih di breakdown lebih banyak lagi. Nah, tapi kurang lebih yang teman-teman pahami bahwa untuk mendapatkan income itu sama dengan revenue dikurangkan pendapatan dikurangkan dengan expenses. Nah ini saya ambilkan contoh salah satu laporan keuangan yang menghasilkan laba bersih, pendapatan usaha di paling atas, kemudian ada beban pokok pendapatan, itu menjadi laba kotor dikurangkan dengan beban umum dan administrasi mendapatkan laba usaha. Laba usaha ditambahkan dengan pendapatan keuangan, misalkan ada deposito dan segala macam bunga, ada beban keuangan, kemudian juga ada beban lain-lain. Dapatlah laba sebelum pajak penghasilan. Jangan lupa laba sebelum pajak penghasilan ini dikenakan pajak. Ada beban pajak penghasilan, dapatlah laba tahun berjalan. So, teman-teman bisa bayangkan antara teori dan praktis itu jauh sekali berbeda. Kemudian kita juga mengenal dengan penghasilan ataupun rugi komprehensif lainnya. Nah ini biasa dari instrumen keuangan. Teman-teman yang punya aset-aset keuangan dia akan masuk ke sini. Nah sehingga nanti ujungnya ada jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Nah jadi kalau teman-teman, kalau saya sih lebih prefer pada laba tahun berjalan ya. Saya jarang sekali memasukkan laba rugi komprehensif. Saya lebih prefer pada stop di laba tahun berjalan ya. Nah ini adalah komponen best practice dari laporan keuangan yang kita bisa ambil contohnya. Yang terakhir adalah cash flow statement. Nah ini yang sering menjadi indikator buat saya. Ada 3 cash flow statement di kita dan praktis pada umumnya: operating activity, investing activity, dan financing activity. Nah saya sering menempatkan kemampuan perusahaan untuk mendanai perusahaannya day-to-day operation-nya, monthly-nya, itu ada di operating activity. Karena operating activity berisi result dari producing dan selling mereka, serta pada saat mereka mengeluarkan cash outflow untuk membayar kewajiban, misalkan kepada supplier ataupun kepada pihak lainnya. Kemudian ada yang kedua, investing activity, itu adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas ya. Kemudian yang terakhir ada financing activity, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas ya. Jadi untuk investing activity misalkan dia melakukan perolehan dan pelepasan aset, membeli aset, melepas aset ya. Kemudian untuk financing activity itu terkait dengan instrumen keuangan, financial asset ya. Nah, tapi kita fokus kepada operating activity karena operating activity ini yang menjadi kemampuan perusahaan untuk menjalankan perusahaan day-to-day activity-nya ya. Idealnya operating activity itu jumlahnya harus positif, sum up-nya di bawah operating activity dia akan positif ya. Nah pada saat dia positif berarti dia memiliki cash flow surplus ya. Nah ini yang menyebabkan kenapa saya tidak rely on P&L statement, karena P&L statement kalau dalam accounting masih ada accrual-nya, sementara cash flow statement itu sudah murni cash basis-nya. Artinya uang cash yang real dipegang perusahaan itu ada di cash flow statement. Teman-teman merefer pada operating activity ya. Nah ini adalah contoh arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan, ada mendapatkan revenue dari pelanggan, pembayaran kas, pembayaran jasa giro, royalti, pembayaran pajak, itu semua ada di arus kas dari aktivitas operasi. Investasi apa sih bentuknya? Misalkan perolehan aset tetap, itu berarti beli. Kemudian aset eksplorasi, pendanaan pinjaman pihak berelasi, penambahan investasi di perusahaan anak, dan yang untuk terakhirnya adalah investingnya, misalkan penerimaan dari utang obligasi, penerimaan dari pinjaman bank, pembayaran beban keuangan, pembayaran biaya pinjaman, penerimaan dari penerbitan saham biasa. So, kita akan bicara instrumen keuangan nanti ada di aktivitas pendanaan atau di financing. Untuk investingnya bicara terkait tentang aset, perolehan dan pelepasan aset, dan operasionalnya adalah penerimaan dan pengeluaran dari kas pelanggan,
dan pembayaran yang harus menjadi kewajiban perusahaan. Nah, kalau teman-teman kita boleh wrap up, jadi dari sesi kita kali ini teman-teman memiliki 2 indikator. Pertama, untuk menilai posisi perusahaan sehat, keuangan perusahaan sehat adalah dari net working capital. Net working capital yang positif adalah pada saat current asset melebihi current liabilities. Yang kedua adalah teman-teman bisa melihat indikator dari operating cash flow. Operating cash flow adalah kemampuan perusahaan membiayai, mendanai perusahaannya day to day, monthly to monthly, bahwa mereka memiliki surplus cash, ya. Ingat bahwa operating activity itu sifatnya dia cash basis, berarti itu adalah uang cash real yang dipegang oleh ada di bank ataupun dipegang perusahaan ataupun yang ada di bank, ya. So itu dia kesimpulannya, net working capital positif, operating activity harus surplus, ya. Itu dia teman-teman pembahasan terkait tentang financial statement yang terdiri dari SOFP, Statement of Financial Position, ke teman-teman minimal tahu komposisinya, P&L statement, yang terakhir adalah cash flow statement. Semoga bermanfaat dan stay terus di channel Independent Training.